tidak menghasilkan desain yang seperti template, tetapi menghasilkan desain yang fresh. Mungkin rekan-rekan masih ada yang belum mengenal apa itu Figma, tapi pada malam hari ini mentor kami akan menjelaskan apa itu Figma dari awal hingga rekan-rekan sekalian bisa membuat sebuah desain menggunakan Figma ini. Oke, mungkin langsung saja kepada mentor kami yaitu Res, dipersilakan waktu dan tempatnya. Halo, tes. Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, iya, terdengar. Oke, bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, peserta webinar online Basic Design Poster Spesial Ramadan. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana alur desain kita membuat poster. Nama yang lebih spesifiknya adalah poster Ramadan, desain poster Ramadan. Oh ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan teman-teman sekalian semua di sini yang telah berpartisipasi untuk hadir pada webinar online pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya, nanti kita akan sebelum praktek membuat poster, itu nanti ada rundown-nya. Pertama kita mengenal apa itu Figma, karena kita pada malam hari ini memakai software Figma. Nanti ada mengenal apa itu Figma, apa saja keunggulannya dibandingkan software lain. Kemudian setelah itu juga ada teori fundamental desain komunikasi visual. Nah, setelah itu saya juga akan share tips and tricks bagaimana membuat poster desain Ramadan. Karena ini evenan ya, Ramadan. Mesti ada keyword atau font yang spesifik untuk membuat desain Ramadan. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa nanti ya di akhir materi hari ini. Oke, terima kasih. Oke, sepertinya kita lanjut saja ya ke materi atau poin yang pertama. Kita mengenal apa sih itu Figma. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu software Figma. Ada yang baru nol banget tentang bidang desain. Atau emang ada yang udah pro banget di sini. Yang udah lama di bidang desain. Coba di sini saya mau bertanya. Saya mau tahu dari teman-teman sekalian yang hadir di sini. Seberapa tahu, seberapa paham kalian semua tentang dunia desain. Desain komunikasi visual, entah itu desain poster atau desain logo. Coba chat
di sini. Dari rentang angka 1 sampai 10 seberapa tahu kalian di dunia desain. Karena mungkin begini ya, ada yang pemula banget, ada yang dari nol, dan ada yang udah jago banget, tapi iseng masuk ke sini. Wah, ada 5,5, 4, 6, 1. Ada yang dari nol banget. Ada yang bisa bikin tapi masih burik ya, Bapak nggak masalah. Kita belajar bareng di sini. Ada yang dari nol juga, ada yang dari nol sama sekali, baru tahu di sini. Iya. Nah, ada juga user Pixel Lab, mobile. Saya juga pernah pakai itu dulu 2020. Figma baru. Kalau kelihatannya dari sini rata-rata ya peserta yang hadir pada malam hari ini ada yang tahu sebagian tentang dunia desain. Ada yang enggak, ada yang enggak tahu banget lah. Ada juga, ada yang kayaknya udah jago banget. Nah, nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dan akan terus belajar, insyaallah. Nah, kita lanjut materinya ya. Di sini teman-teman, kita akan berkenalan dengan Figma. Kata ya, tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dengan apa itu Figma. Nah, Figma itu sendiri adalah sebuah software desain yang berbasis web online jadi. Nah, fitur yang paling diunggulkan di Figma itu adalah fitur kolaborasi. Jadi kita bisa membuat desain online secara bareng-bareng gitu. Nanti ada temannya ikut gabung mendesain gitu. Juga itu memudahkan bagi yang misalnya di instansi sekolah, misalkan guru sedang mengajarkan muridnya itu pakai Figma, itu sangat mudah sekali karena bisa diakses dengan online. Jarak jauh pun bisa. Nah, Figma ini bisa diakses melalui website. Langsung di browser kalian, mau pakai Chrome, mau pakai Microsoft Edge, di Figma. Tapi juga bisa kita download. Ya, teman-teman di sini sudah diberi info tadi di grup untuk menginstal atau mengakses Figma dulu. Kemudian diregistrasi dan login kita masuk. Karena itu nanti di akhir kita ada sesi praktek belajar bareng membuat sebuah desain poster model. Oke. Lanjut, kelebihan Figma. Apa aja itu kelebihan Figma? Yaitu yang saya tadi awal dibilang itu pertama kolaborasi. Jadi memudahkan para desainer atau para usernya, para penggunanya untuk bekerja sama mengerjakan suatu desain bareng-bareng. Nah, untuk itu dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Jadi misalnya nih, teman-teman di sini ada tugas kelompok atau tugas sama atasan atau teman-teman sekalian itu ada tugas. Nah, itu bisa tuh pakai Figma biar kita kelihatan kerja barengnya. Kemudian ada sistem desain itu berguna untuk kita bisa membuat template. Jadi misalnya buat postingan di sosial media ya. Itu sangat berguna banget karena di dalam Figma itu sendiri ada fitur namanya desain system. Nanti kita tinggal bisa pakai desain-desainnya itu untuk bisa pakai template yang buat berkali-kali gitu. Dan juga di dalam Figma, itu juga ada plugin yang sangat berguna
untuk kita membuat desain. Kemudian nih antara Figma, Illustrator dan Canva. Nih saya tanya lagi, di antara teman-teman di sini sekalian yang hadir pada webinar ini, mesti ada yang user Canva. Tadi ada saya baca user Canva. Ada juga yang user Illustrator. Nah, sini kita akan bahas bareng-bareng. Nah, ini merupakan slide ini ya. Saya opini pribadi. Ya, saya juga user Illustrator, juga pernah menggunakan Canva mobile maupun desktop. Nah, ini analisa saya dan ini merupakan mungkin apa itu namanya ya riset pribadi. Nah, di sini kita lihat Figma antara Figma, Illustrator dan Canva, ketiganya itu sama-sama ramah pemula. Misalkan tadi ada yang nol banget, ada yang nggak tahu sama sekali di bidang desain, itu di Canva emang enak banget, enak buat pemula karena tinggal template aja gitu kan, tinggal tempel mau foto mau tulisannya, tinggal elemen tuh tinggal tempel di Canva, emang enak. Nah, Illustrator dia toolsnya banyak sekali, jadi lumayan gampang juga untuk pemula. Juga Figma itu UI atau tampilan antar mukanya itu mudah dipahami untuk pemula. Itu. Kemudian memerlukan koneksi internet. Semuanya sih butuh internet termasuk Figma. Makanya nih teman-teman sekalian, kalau mau belajar Figma ini, kita nanti ya kita akses ya nanti tetap pakai koneksi internet. Bisa nggak pakai koneksi internet. Cuma nanti pas udah masuk tampilan di kanvasnya. Oh iya, ada yang ini nih, ada yang komen. Aduh, Pixel Lab, Bang. Pixel Lab. Pixel Lab itu mobile ya, mobile. Saya pernah pakai itu juga dulu buat desain poster dakwah. Itu lumayan powerful. Pixel Lab sama kurang lebih kayak Figma dan Canva. Menurut saya begitu. Cuma ini kita fokuskan ke Figma ya, ke software desain buat di desktop. Kemudian kita lanjut ke penyimpanan otomatis. Kalau Figma itu kita bisa kita membuat sesuatu terus kita tinggal, nah itu ke save sendiri karena sistemnya itu website. Jadi udah tersimpan sendiri di penyimpanan awan cloud. Nah, sedangkan Illustrator kita harus save manual. Harus di save manual. Jika tidak, kalau ditinggal itu biasanya akan hilang. Jadi desain hasil karya yang kita bikin itu kalau nggak di save bakal hilang. Kalau di Canva sih pengalaman saya ya kalau di web insya Allah nggak hilang karena basisnya web juga. Cuma kalau di mobile sepertinya ini langsung otomatis bisa. Nah, fitur yang keempat itu fitur kontrol detailnya. Maksudnya gimana? Yang saya maksudkan adalah fitur kayak ngatur gambar atau fontnya bisa kita kecilin gedein, atur warna. Nah, itu di Canva saya rasa sangat terbatas sekali. Nggak seperti Figma dan Illustrator. Dan nah, fitur unggulan dari Figma yaitu kolaborasi real time. Artinya nanti kita bisa desain bareng-bareng. Nah, nanti di akhir kita akan membagikan link file untuk kita desain bareng-bareng di Figma. Kita buktikan gimana enaknya pakai Figma. Oh iya ya. Hmm. Ya, dijelasin nanti di post lagi. Oke oke. Okay. Ya, ya, kita lanjut saja. Dah.
kenapa sih kita pakai Figma? Kenapa sih saya menggunakan Figma? Sebenarnya sesuai kebutuhannya. Kalau tadi Canva itu bagus banget buat pemula. Kalau Illustrator tuh biasanya dipakai untuk yang udah profesional ke atas. Nah, Figma ini adalah jembatan untuk dari yang pemula biar kita upgrade, biar nggak di situ-situ aja, kita biar bisa lebih jago lagi gitu. Kemudian apa saja isi dari workspace dari Figma? Workspace itu maksudnya tampilan ya, tampilan yang kita lihat di sini di desktop ini. Itu ada toolbar, ada right, left, sidebar, dan canvas. Beginilah tampilannya. Nah, bisa kita lihat nanti di Figma enaknya seperti apa. Di sini di atas ada toolbar, yang mana kita bisa melihat di sini ada toolsnya, ada left panel. Nanti kita dilihat di sini ada panel yang kita bisa mengatur layernya di mana. Kemudian ada right panel, itu nanti kita buat edit foto atau edit teks di situ. Kemudian canvas, nah itu adalah tempat kita mendesain. Oke. Yang pertama itu tadi yang bagian atas nih, toolbar. Itu isinya tools yang akan kita pakai saat desain. Seperti ini ada rectangle, ada pen tool, ada text, ada plugin. Nah, nanti setelah saya jelaskan pada slide ini, kita juga akan mempelajari bareng ya teman-teman. Nanti pas masuk di Figma, kita jelaskan lagi. Kemudian ada di right sidebar, yaitu sidebar kanan ya. Kanan atas. Ini Figma ada fitur desain dan prototype. Nah, prototype ini biasa dipakai buat UI UX designer. Biasa membuat animasi atau alur sebuah website atau mobile begitu. Tapi nanti kita nggak pakai ini, nggak sampai ke sana-sana, karena kita cuma pertemuan kali ini cuma membuat poster. Jadi kita masuknya di desain gitu. Nah, bisa nih tampilan lebih jelasnya lagi. Di right sidebar itu yang bagian atas ini itu alignment. Itu bisa kita atur rata kanan rata kiri. Enaknya Figma gitu. Kalau di desain software desain lainnya ada sih. Kayak Color Glow, Inkscape juga ada begini. Kurang lebih. Position dan sizing itu di sini, di panel ini. Jadi jelas gitu informasinya. Ukuran dan posisinya di mana. Di sini kita juga bisa mengatur kemiringan dan rounded. Layer itu nanti kita bisa mengatur opacity. Ini yang 100% yang opacity ya. Kemudian nanti ini ada opsi layer. Nanti kita pas buka Figma kita pelajari lebih lanjut lagi. Di fill itu kita bisa mengatur warna atau isi konten dari ini tersebut. Nanti kita bisa mengatur warnanya dan stroke. Stroke itu adalah garis tepi ya. Terus kita nanti bisa menambah efek juga dan export ini untuk mendownload hasil desain yang kita buat. Begitu kira-kira. Tambahan dari right sidebar. Itu yang tadi ada komen. Ya, nanti pas di Figma, pas kita masuk Figma, kita liatin yang komen yang mana atau komen itu sama kayak ini kolom chat di sini di samping. Itu bisa kita tulis tag di situ biar berkomunikasi dengan user lain. Kemudian ya prototype itu buat melihat alur interaktif gimana gimana itu desain website dan mobilenya. Dan ini tadi panel desain ya ini isinya panel desain. Kita masuk di left sidebar. Itu tadi kan kita di kanan ya, di kanan. Ini panel kiri. Panel kirinya itu ada tools yang biasa ya buat desain ya banyak ini ya toolsnya.
Di sini ada layers sama aset. Di sini ada frame, rectangle, pen tool, text, dan command. Nah, tadi ini file browser, kita melihat proyek-proyek atau file-file. Nah, layers ini yang berisi semua elemen dan lapisan. Layers itu apa? Ini yang tadi nanti satu baris itu namanya layers. Assets itu nanti itu kayak apa ya? Elemen yang bisa kita pakai ulang-ulang. Nah, nanti kita bahas lagi saat udah masuk ke aplikasi Figma. Berikut ada plugin yang bermanfaat. Tapi ini umum ya, secara umum. Nanti kita pakai plugin yang emang sering dipakai saat membuat poster. Gitu. Sampai sini udah cukup jelas apa itu Figma, apa udah lumayan mengenal Figma, terutama untuk yang baru-baru kenal Figma, yang baru-baru nol di dalam dunia desain, atau saya menjelaskan terlalu cepat? Bisa langsung tulis. Bisa tulis, bisa tolong tulis di kolom chat. Oke, next. Oh iya, tambahan nih tentang Figma. Ya nanti pas ini bahas aplikasi Figma langsung sekarang. Nah, enaknya Figma juga tadi yang saya jelaskan, itu Figma dia open source atau gratis. Versi gratisnya itu udah cukup cukup banget buat kita desain poster atau desain branding, desain yang lainnya itu udah cukup banget. Nah, kalau udah mungkin udah profesional ya bisa ambil versi yang berbayar. Gratis. Tinggal kita punya kuota internet atau koneksi internet, wifi, itu bisa kita pakai kapan aja. Nggak ada batasannya kayak Illustrator, Photoshop gitu kan berbayar ya. Nah, makanya itu saya memilih Figma daripada Illustrator. Selain ramah untuk pengguna, ramah juga di kantong. Oh iya, buat Figma. Ini juga ada yang di HP. Cuma bukan buat desain, dia buat preview aja. Jadi misalnya kita udah bikin desain di laptop. Nah, itu bisa kita lihat previewnya di HP. Begitu. Figma aplikasi sama Figma website. Nggak jauh beda. Cuma kalau Figma website itu langsung di tab baru, nggak di aplikasinya. Oke, mungkin yang mana? Oh, nanti untuk misalnya yang baru pertama kali tahu Figma dan pengen memakai Figma, belum login atau belum download atau belum register, kita juga nanti akan belajar bareng-bareng ya. Kita barengin biar sama-sama paham, sama ngerti gimana cara login dan masuk ke Figma itu. Gimana bang? Lanjut ini. Terus habis itu ntar kan atas. Iya. Mm -mm. Bisa pakai HP bisa, cuma bukan buat desain ya teman-teman sekalian di sini. Pakai HP bisa Figma website di sini bisa di laptop. Nah, di HP juga bisa Figma website, cuma buat preview aja. Begitu.
Gitu. Nih tadi ada yang nanya, kalau website, kalau Figma di website gimana bang? Di HP, di websitenya tuh di HP bisa diakses, cuma berat banget dan aksesnya tuh harus pakai mouse atau pakai keyboard untuk membuat desainnya. Itu jarang saya pakai, biasa kalau di HP ya cuma buat preview aja. Bisa kalian pakai di HP, bisa banget. Nanti mungkin kalau pengen ngikutin bisa lihat lewat HP kalau misalnya nggak ada desktop. Nanti lebih lanjutnya sekalian ya kita jelaskan saat kita membuat praktek langsung bareng-bareng membuat poster desain Ramadan. Begitu. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ya masuk ke tips sebelum membuat desain poster Ramadan, yaitu kita ada mungkin elemen spesifik. Karena mungkin teman-teman di sini untuk membuat desain Ramadan itu langsung ngetik keyword Ramadan. Nah itu sangat umum sekali. Kita mungkin nggak nemu elemen yang kita mau. Nah di sini saya akan membagikan rekomendasi keyword elemen. Di sini ada Islamic frame background yang bisa kita gunakan untuk background. Yang mana mungkin teman-teman bingung pengen pakai background apa atau nama backgroundnya apa, itu bisa kita pakai Islam frame background. Kenapa? Karena ya kita mau buat tema Ramadan. Nih, selain Islamic frame di sini ada geometrik. Geometrik ini bentukannya kayak ini ya, dinding Islamik gitu, tapi bentuknya geometrik. Ini opsi lain selain dari Islamic frame. Kemudian ada Morris style background. Ini biasa dipakai di Timur Tengah. Tapi lumayan bagus untuk dipakai di desain poster Ramadan. Tapi ini jujur saya jarang pakai. Paling beberapa kali ya. Kemudian ada elemen yang lainnya. Jadi selain background nih ada elemen yang biasanya dipakai saat desain Ramadan, yaitu lattern. Nih bisa teman-teman sekalian ingat-ingat namanya lattern, yang kayak gini tuh kayak lampu-lampu Arab-Arab gitu. Nanti dipakai dibuat elemen poster Ramadan bisa. Atau ketupat, nah biasanya ketupat atau bulan bintang. Nah, kemudian ada background lagi yaitu Ramadan flat ray. Nah ini bagus digunakan untuk desain-desain simple. Jadi tinggal background begini, tinggal ditambah teks sedikit, kemudian tambah informasi yang lainnya, bisa bagus. Cuma kekurangannya adalah kita nggak bisa request atau nggak bisa ubah-ubah yang di sini. Ya nanti pintar-pintar menyesuaikan teks sama background gimana. Itu flat ray, Ramadan flat ray atau Islamic flat ray, begitu. Begitu tadi keyword elemen rekomendasi kita sebelum kita masuk ke desain poster Ramadan. Di sini mungkin bisa buat referensi teman-teman sekalian di sini. Yaitu rekomendasi font untuk kita pakai desain Ramadan. Yang pertama itu ada font
jenis serif itu dari ciri-cirinya itu adalah clear, dia bersih, nggak ada kayak ekor-ekornya. Kalau sans itu dia ada ekor-ekornya. Di sini bisa kita cocokkan teks kita atau poster kita dengan menggunakan fonts ini Manhaj atau Decorage. Ini bisa teman-teman sekalian akses di Dafont atau 1001 Fonts. Nah, ini hanya gambaran sih buat teman-teman sekalian di sini. Nah, ini ada font yang seri sans serif. Hmm. Ya, sekalian nanti kita juga praktek gimana sih cara download font-font ini. Kayaknya bagus sih gitu. Nah, ini font sans ini yang berciri-ciri ada ekor-ekornya begini. Nah, ini juga cocok digunakan untuk desain Ramadan ya, yang Islam-Islam gini. Kemudian ada yang model handwriting, yaitu yang dia mirip tulisan tangan. Misalnya ini namanya, nama fontnya Ramadan Amazing atau Khadijah. Nah, nanti kita bisa gunakan font ini untuk desain poster Ramadan kita. Nah, ini nih, nama fontnya yang sering dipakai desktop. Begitu. Untuk cara install dan downloadnya, nanti sekalian kita bareng-bareng saat Figma. Atau sekarang ya, sebelum kita masuk ini materi yang lainnya, kita langsung aja gimana sih cara download dan install font ini. Nah, salah satu misalkan apa ya, font apa ya? Yang mana? Ini belum saya download sih yang ini. Manhaj share screen mana? Font. Oh iya, share screen-nya. Maaf, lupa. Share screen-nya. Nah, masuk di sini. Nah, di sini ya. Di sini kita langsung bisa tulis aja nama fontnya apa. Nama fontnya apa misalnya ini ya, Manhaj itu Koresnya. Saya pilih Manhaj font free download. Misalkan kita dari ambil website yang mana yang di sini ya. Manhaj font. Agak lumayan. Mungkin bisa di website lain seperti Google Font. Kita pilih font yang mana? Yang di Ramadan Amazing. Apakah ada? Biasanya kalau di Google Font itu kurang lengkap. Tidak ada ya. Nah, kalau nggak di sini, kalau Envato ini biasanya dia berbayar. Untuk download dan misalnya kita harus bayar dulu. Nah, ini adalah cara ya. Cara buat teman-teman sekalian di sini download dan install font. Nah, ini kan fontnya lumayan bagus ini buat desain Ramadan. Tinggal di styling dikit. Ah, misalkan kita klik aja download yang di sini. Biasanya langsung ke direct. Oh, oh ini langsung ke directnya, langsung ke Envato. Ini cuma menjembatani aja.
Nah, atau juga bisa di sini free download kita tambahin yang biasa website yang terkenal mendownload font free download ini adalah ada font. Yang gimana cara membuat desainnya? Nah, kita tulis di sini misalnya Arabic. Apa munculnya tadi? Arabic. Nah, munculnya pakai Arabica nih. Coba kita tulis Ramadan. Ramadan. Ah, ya begini cara download. Gini, misalkan kita merasa, yang ini kayaknya bagus dah. Ini mirip. Ini mirip sama yang mana tadi Ramadan Karim ya, Ramadan Karim singkatnya. Nah, ini lumayan mirip ya. Nah, bisa kita cara downloadnya gimana? Cara installnya gimana? Ini di sini biasa ada download nih free atau kita bisa download ke pembuatnya download. Nah, ini langsung biasanya font itu cepet karena dia kecil cuma 2-3 MB. Open. Kemudian kita klik saja langsung antara pilih salah satu antara yang ini TTF atau yang OTF. Nah, bisa gimana cara installnya gitu tadi. Kita buka filenya. Nah, setelah di-download kan kita buka, kita langsung buka aja. Kemudian langsung install di sini. Nah, nanti pas kita buka Figma, oh, sih udah download. Ya, gitu. Install font. Nah, nanti font ini yang udah kita install udah otomatis langsung muncul di Figma. Nah, yang ini apa? Ini sama OTF sama OTP. Nah, makanya akan bertabrakan dia. Nah, begitu cara install dan download dan install font. Ini berguna untuk semua font ya. Jadi tinggal klik, download, kemudian install. Begitu kira-kira teman-teman di sini bisa dipahami. Nah, mudah kan? Tinggal cari font apa yang kita mau pakai, kemudian cari situs downloadnya, kita download dan kemudian kita install. Kita ya, sudah terjawab. Ini ya. Nah, selesai tentang font dan elemen. Kemudian lanjut ya, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya yaitu fundamental design. Ini saya rangkum dari materi-materi mentor saya sebelumnya ya. Sebenarnya untuk materi fundamental design itu sangat luas dan sangat kompleks. Di dalam dunia desain komunikasi visual itu sangat umum, beragam, macam-macam disiplin ilmu, hukum-hukum desainnya, dan teori-teorinya. Hukum-hukum di sini bukan yang kayak fikih hal haram, bukan ya, tapi lebih ke boleh atau tidaknya, atau cocok atau tidaknya kita penggunaan font di situ, di fundamental tersebut. Oh ya, oh maaf, saya mau memastikan suara saya tadi hilang nggak ya? Soalnya di sini mungkin delay di sana. Ya kalau sudah aman kita lanjut. Lancar aja ya.
Jadi fundamental yang pertama itu adalah kita gunakan warna yang lembut. Kenapa? Karena seringkali mungkin teman-teman sekalian di sini pernah melihat desain yang warnanya tuh kasar. Kayak apa sih tuh Bang kasar, warnanya kasar gimana? Itu seperti kayak warna background dan warna teksnya itu bertabrakan. Jadi bikin sakit mata. Begitu. Warna yang kasar. Nah, warna yang lembut itu teks, warna teks dan warna backgroundnya itu mental yang pertama adalah warna. Terus yang kedua itu gunakan typeface yang sesuai. Sesuai tadi tips sama trik kita menggunakan font yang sesuai. Nah, tadi itu saya membagikan wawasan atau font informasi font yang seringkali digunakan untuk desain Islami atau desain-desain Ramadan. Karena ini termasuk ilmu fundamental desain. Contohnya sekarang kita bertujuan untuk membuat desain poster Ramadan. Nah, itu perlu memperhatikan font apa sih yang sesuai. Nah, kalau yang Islam itu misalnya kita bisa pakai font yang tadi saya perlihatkan. Nah, kalau dari contoh yang lain misalnya kita mau buat apa ya, desain poster lomba mancing gitu. Nah, gunakan font yang sesuai yang bapak-bapak banget misalnya. Bukan kok malah pakai font yang kayak anak-anak gitu. Pakai font yang sesuai. Fundamental yang kedua. Kemudian pakai ukuran font yang enak gitu. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar itu dia akan memakan tempat yang banyak. Tapi kalau terlalu kecil itu orang akan susah mendapatkan informasi dari situ. Yang ketiga itu ukuran font. Kita perhatikan ukuran fontnya. Kemudian pakai gunakan gambar yang fokus. Maksudnya gimana? Gambar yang fokus ini ada dua. Pertama itu konteksnya gunakan gambar yang sesuai dengan konteks. Misalnya kita mau membuat desain lomba gitu. Maka kita pakai gunakan gambar yang sesuai dengan lomba itu. Jangan kok yang nggak sesuai gambarnya. Misalnya kita mau membuat desain poster bukber reuni angkatan, tapi gambar yang dibuat di posternya malah gambar-gambar burung atau gambar-gambar buku, bisa aja. Nah, selain paham konteks gambar apa yang kita pakai dalam poster, gunakan gambar yang bagus itu juga bermaksud gunakan gambar yang jelas, yang tidak blur, yang pencahayaannya bagus. Kenapa? Karena itu untuk desain kita yang kita buat. Begitu. Fundamental desain yang keempat itu pakai image atau gambar atau visual yang bagus. Kemudian yang kelima itu kita sebisa mungkin hindari teks melewati gambar. Nah, seperti contoh di sini bisa kita lihat. Ini kita lihat ada gambar dan teksnya itu rapih, nggak saling menumpuk satu sama lain.
Jadi kita bisa melihat ini tuh nyaman loh. Jadi hindari teks yang melewati gambar. Mungkin nanti eh, teman-teman sekalian bakal lihat desain yang teksnya tuh numpuk sama gambarnya. Nah, itu mungkin ada teknik sendiri agar informasi yang disampaikan bisa tetap jelas dan kita ngeliatnya bisa tetap enak. Begitu. Fundamental yang kelima. Kemudian rapi dan tidak rapat. Nah, seperti contoh yang di sini, itu informasinya jelas, image-nya juga jelas, nggak terlalu dempet, nggak terlalu renggang. Jadi nyaman nggak? Nah, kalau misalnya teksnya terlalu besar atau image-nya terlalu besar sehingga rapat-rapat banget, kita ngeliatnya tuh kayak sesek gitu desainnya, nggak rapi. Nah, itu termasuk dari fundamental desain, ya kayak disiplin-disiplin ilmunya desain. Eh, nah itu 6 6 fundamental desain. Sebenarnya untuk fundamental ini sangat luas. Ada tipografi, ada hierarki, ada pemilihan warna, banyak cabangnya. Tapi di sini ya saya ringkas, saya sebutkan beberapa untuk kita pakai di desain poster. Begitu ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, ada yang bertanya, nanti PPT-nya bisa dibagikan nggak? Bisa. Karena di sini isinya ada font, ada elemen desain yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian di sini gunakan sebagai referensi atau inspirasi sebelum membuat poster atau desain sebagainya. Nanti kita bagikan linknya di akhir. Tenang saya. Nah, itu tadi kita breakdown dulu ya. Kita telah berkenalan dengan Figma ya. Kemudian kelebihan dari Figma, kenapa kita pakai Figma. Kemudian kita berkenalan dengan UI Figma. Kemudian juga kita masuk tadi keyword elemen untuk buat desain Ramadan. Kemudian juga kita sebutkan font-font untuk membuat desain poster yang kita bisa pakai untuk desain poster Ramadan. Ini juga ada fundamental desain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, setelah ada materi begini yang tadi saya sebutkan ini, setelah ini kita akan bersama-sama praktek langsung membuat dari Figma sebuah poster Ramadan. Seperti apa posternya? Yuk kita buat sama-sama. Sembari kita menyiapkan mau mengerjakan bareng-bareng, bisa dibuka dulu Figma-nya di device masing-masing teman-teman sekalian. Bisa dipakai di web atau di aplikasi. Nah, sembari sembari kita sama-sama membuat desain,
Nah, kita mulai dari ini. Membuka Figma dari website. Nah, kita bisa ini dulu. Gimana caranya? Gimana caranya download? Ayo kita buat di sini. Nih, Share screen-nya. oke. Nah, gimana cara mendownloadnya? Mari sini teman-teman sekalian bisa kita ikuti langkah-langkah mendownload Figma. Download Figma for Windows. Nah, bisa kita search di Google, teman-teman sekalian. Download Figma, pilih yang paling atas ini, Figma Download Web Design App for Desktop and Web. Kita klik aja di sini, teman-teman. Kemudian setelah masuk di sini Figma Downloads, ini bisa dipilih untuk desktop app, yaitu teman-teman yang memakai laptop atau PC langsung saja milih yang ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Mac atau pakai Windows, nah sesuaikan. Atau mau download di mobile app, untuk di HP itu ada aplikasinya juga. Nah, ini ada juga untuk install phone. Langsung saja saya download Figma-nya. Nah, ini lumayan lama ya teman-teman, ada 113 MB. Sekalian juga kita download installer fontnya. Karena ini berguna banget buat tampilan Figma. Agar Figma yang kita jalankan itu udah otomatis mendownload font yang kita inginkan. Nah, buat fun fact-nya teman-teman, selama saya gunakan Figma aplikasi atau Figma website, itu saya paling lancar menggunakan Figma di browser Chrome daripada yang Edge. Nggak tahu ya, ini bukan endorse atau apa, emang pengalaman lebih lancar di Chrome, lebih enak di Chrome karena RAM-nya nggak terlalu makan banyak. Nah, kita lihat progresnya, ada setengah menit lagi. Ini sembari membarengi teman-teman sekalian yang belum download Figma atau yang emang baru pertama kali nih di dunia desain atau di dunia atau yang baru kenal Figma. Nah, kenalan, download dan install. Sudah? Iya Kak, harus pakai laptop ya yang ini. Cuma di sini nih, apa kita buat ini aja juga ya, tutor buat yang mobile app. Ini teman-teman sekalian di sini bisa kita download juga buat yang HP. Nggak harus pakai laptop, di HP juga bisa. Gitu. Sudah? Nah, gini cara downloadnya. Jari. Maksud saya, ini tadi kan ada yang nanya, ini kalau di HP Android bisa nggak ya Bang ya? Bisa, ada aplikasinya. Cuma antara dua nih, kita cuma bisa buat preview. Maksud preview gimana? Cuma bisa lihat desainnya, tapi kita nggak bisa ngedit. Sama ada nih, ada user yang bisa dia pakai website Figma di HP. Bisa kita buat desain, tapi berat. Susah, karena berat itu. Buat
teman-teman yang mau pakai Figma di laptop bisa ikutin cara saya. Jika ada yang mau pakai HP, yaitu tinggal kunjungi website Figma dan download dan otomatis install. Yang jelas kalau pengen mengikuti lewat HP itu agak susah dan cuma bisa preview, dan kalau mau pakai desktop bisa mengikuti saya gimana cara install langsung. Kita cepet aja langsung nih di download terus diinstal. Iya ya. Nggak muncul ya. Oh iya ding. Karena saya udah download ya, udah ada aplikasi Figma. Jadi mungkin teman-teman bisa kira-kira sendiri gimana installnya. Insya Allah tinggal oke, next, nanti udah bisa keinstall sendiri di Figma-nya. Kita langsung masuk ke login ya teman-teman, kita masuk ke login. Nah ini dia lagi download. Login. Kalau enggak yang mau sign yang belum download, yang belum daftar maksud saya, itu bisa langsung sign in. Tapi biasanya yang saya lakukan untuk yang pertama kali mau bisa login di Figma, itu gini cara gampangnya. Kunjungi website Figma. Terus biasanya nanti muncul di sini langsung pop up untuk bisa login. Walaupun belum sign in atau register, nanti muncul untuk kita bisa langsung masuk. Enggak ada ya, langsung aja dah. Langsung kita masuk ke sini, connect ke Google. Kita kuncin ke Google. Nah, biasanya nyambung sama email teman-teman yang udah bisa login di sini. Langsung saja pilih oke. Nah, ini auto. Nah, kita sudah masuk. Sudah kita bisa login atau register di Figma. Oh. Nah, teman-teman, apakah yang mau mengikuti pembuatan poster di sini udah sampai di sini? Soalnya kita mau langsung membuat poster ya, langsung saja kita mau bikin posternya. Nah, gini dah tampilan awalnya dulu. Tampilan awal. Harusnya begini ya. Bisa kita atau membuat draft baru itu bisa kita tulis di sini. Bisa kita desain file ya. Masuk ke desain file. Nah, kita masuk file baru di sini. Itu mau bareng sih, Bang. Mau bareng di langsung. Bareng taruh di sini. Banyak kalau baru. Kita nanti mau bareng ngerjain, jadi nanti banyak usernya di sini. Nah, begitu. Nah, makanya kita share ini buat teman-teman. Kita masuk dalam satu file yang sama. Anyone can access, can edit. Hah? Can view and comment in this file. Saya udah habis ininya, limit. Mungkin bisa pakai yang udah ada. Biar kita bisa share. Oh my god.
Hmm, hmm, hmm. Hmm. Kena di sini. Hmm, ini mungkin bisa kita ini dulu ya, eliminasi. Ah, untuk kita bisa gunakan hal ini bareng-bareng. Ini Iwan dan edit, bisa kita edit. Save. Saya copy linknya. Nah, nanti di sini di kanvas ini kita bisa ngedit dan melihat bagaimana sih alur proses pembuatan posternya. Ini saya share ya. Langsung, langsung. Nah, ini adalah link untuk masuk ke file yang saya telah buat. Tujuannya agar kita melihat bareng-bareng proses bagaimana membuat poster desain Ramadan. Ya, ini poster basic nih. Nah, untuk teman-teman yang udah bisa bergabung nih, tunggu dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang mencoba untuk bisa mengikuti lewat desktop. Ah, nah ini sudah ada 8 ya yang bisa masuk di dalam file yang kita share. Atau yang lainnya? Oh, yang tadi nih masih nanya belum download atau belum install. Kalian udah sampai mana? Atau ada kesulitan saat download atau installnya? Belum tahu cara gabungnya? Ini Kak, bisa langsung saja klik link di sini, nanti langsung masuk ke website desain file yang kita buat di sini. Gitu. Nah, kini sekarang udah ada 13. Lumayan ramai ya. Gitu. Belum masuk ke filenya, Kak. Tunggu dulu mungkin. Nah, sama kayak gini juga masih muter-muter. Ngeload Figma untuk yang awal cukup lama, ya, lumayan lama. Cuma nanti kalau udah masuk, ya udah bisa. Sudah setengah 10. Masuk langsung aja ke sini. Masa setengah jam habis ini waktu mobil. Nah, yaudah. Karena udah jam segini ya. Karena udah jam segini kita langsung saja satset bikin poster. Posternya poster desain Ramadan. Kayak gimana contoh posternya? Bisa kita lihat di sini dah. Kita bisa lihat di sini. Bentar, sebentar. Oh, ya ya ya.
Masih. Ah. Ah, kira-kira begini teman-teman. Nanti desain yang mau kita ikuti. Nah, bisa kita lihat itu adalah desain poster donasi. Ya, gimana cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama. Ini tolong dikondisikan ya, karena kita bisa select punya temen atau orang lain nggak tahu bisa select punya kita. Nah, teman-teman bisa ikuti masing-masing di tempat masing-masing ya. Nah, sembari saya jelaskan gimana alurnya. Pertama, kita membuat frame itu sesuai dengan grip Instagram yang terbaru, yaitu 1080 segininya, dan ke bawahnya itu 1350. Jadi udah nggak 1080 ya. Nah, bisa diikutin teman-teman biar nggak di sini terus. Nah, karena kita mau langsung bikin posternya, nah nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti kita siapkan rekaman ulangnya, oke? Jadi Cara langsung saja. cara buat frame-nya gimana tadi? Nah, begini cara buat frame awalnya. Ini teman-teman, ikutin, perhatikan. Ini dilihat di kolom sampingnya kursor. Di sini ada frame. F ini frame. Kemudian kita buat set. Dan kemudian kita atur ukurannya di sini, di panel yang sebelah sini. Nah, ini kan ada 100 kali 100 ya. Kita ganti jadi 1080 untuk yang lebarnya. Dan untuk tingginya itu kita atur 1350. Nah, begini teman-teman. Ini tolong dikondisikan ya. Nah, begini. Nah, untuk misalkan mendanai desain teman-teman mau sampai mana, mau ngikutin sampai mana, ini kita tinggal klik nama di sini. Nama frame-nya apa, kita bisa ganti. Ini banyak sekali. Pusing aku ikut yang banyak sekali kursornya. Nanti aja mas terakhir kan. Banyak yang buat di situ. Mana mau diikuti, mana punya iya kan? Bisa nggak di live-in dulu tuh yang mana? Buat gua anu baru aja. Biar tidak ada orang masuk di situ. Biar mereka belajar di situ. Ya. Jadi ini
Sini, begini teman-teman, mungkin maaf ya, mohon maaf, mungkin teman-teman bingung atau gimana. Nah, di sini adalah contoh jadinya ya. Nah, di sini di bawah sini adalah file aset yang saya siapkan untuk teman-teman bikin di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing ya. Nah, nanti karena saya ingin membuat di tempat lain sehingga teman-teman bisa ngikutin. Karena kita mau bikin desain nih, cepet aja. Asal teman-teman tahu alurnya gimana. Nanti soalnya ada file rekamannya, insya Allah. Nanti biar bisa buat teman-teman pelajari lagi. Tapi nggak sekarang, karena sekarang kita ingin segera buat sampai jadi. Tinggal ini. Sini deh, iya deh. Ini, nah, ini. Buka di sini. Ini mana? Dashboard reporting. Nah, di sini saya sudah siapkan. Oke, teman-teman bisa perhatikan, lihat bagaimana alur kita membuat desain seperti ini ya. Oke, saya akan membuat cepat. Untuk teman-teman yang bisa mengikuti, silahkan mengikuti di tempat masing-masing. Kemudian yang mungkin ketinggalan atau apa itu, bisa lihat rekaman kita. Kita siapkan untuk yang lain. Gak apa-apa, kita belajar bareng. Cuma kita di sini mau cepet aja dulu. Karena sudah jam segini, kita juga mau mengejar waktunya. 1350. Nah, bisa diikutin teman-teman frame-nya. Ini 1080, 1350. 1080 kali 1350. Ini ukuran frame-nya segini. Kemudian yang pertama-tama adalah kita tambahkan background di sini. Gimana cara nambahkannya? Ikuti, lihat ke sini. Nah, kita bisa langsung tambahkan, masukkan ke sini. Kok nggak kelihatan, Bang? Iya, saya belum nambahkan warna di sini. Jadi di sini kita bikin palet warnanya. Ada 1, 2, 3. Yang pertama itu warna ini. Kedua warna hijau gelap. Ketiga warna. Fungsinya palet warna ini untuk memudahkan kita ya membuat warna atau membuat desain.
Langsung saja kita masukkan frame itu, kita pencet I. Itu untuk eyedropper, kita mengambil warna ini, misalnya warna ini, warna ini. Nah, kita mengambil warna itu. Terus kita langsung masukkan di sini. Nah, masih warna kayak gini. Kita ganti ke multiply atau plus darker. Kita bisa atur sini. Di sini saya biasa menggunakan 40 ya opacity-nya, biar nggak terlalu kelihatan. Kalau terlalu kelihatan juga kurang bagus. Jadi kita tambahkan ininya 40, terus kemudian kita tambahkan tekstur juga ini. Nah, langsung kita tambahkan di sini juga multiply, nggak cocok. Kita lebih cocok ke overlay, terus kita atur ke 40 juga. Nah, background-nya sudah jadi. Kemudian kita buat title-nya. Di sini bisa teman-teman lihat. Teksnya di mana? Oh, ini. Nah, briefnya atau instruksinya adalah desain poster donasi, judulnya tebar pahala dengan donasi sahur dan berbuka. Kita langsung saja buat. Nah, tebar pahalanya kita buat seperti ini tuh, gimana caranya bikinnya? Ini. Itu set, terus kita pilih. Saya gunakan font plus Jakarta Sans dengan semi bold. Kita atur, kita taruh di sini. Oh, kurang bold, kita pakai extra bold. Kita taruh sini ukuran 436, kurang ternyata 46. Ya, kira-kira segini dulu. Kemudian langsung kita buat background dari situ. Kita pakai palet warna ini. Gimana cara menaruh kayak gini? Teman-teman bisa pencet Ctrl kurung kurawal yang kiri atau kurung kurawal yang kanan, gitu. Oke. Nah, kita bisa diluruskan di rata tengah dengan alignment di sini, center. Nah, bisa kita atur-atur lagi. Begini, tarik, pencet. Yang saya pencet Alt. Tadi ada yang bingung. Nah, gini, bagaimana begitu? Pencet di keyboard teman-teman semua, Ctrl plus kurung kelawar yang mana? Yang ini. Yang atasnya Enter. Bisa teman-teman lihat atasnya Enter. Atau kurung kurawal yang kanan atau yang kiri. Nah, kalau ke kanan itu dia jadinya ke atas. Jadinya ke atas dia. Nah, ditaruh di atas. Bisa kita lihat di sini nih, tebar pahala rectangle. Nah, ini nanti kita akan pakai terus kontrol kurung kerawal. Begitu. Terus kita atur-atur di satu center dan kemudian kita grup aja biar gampang. Nah, kemudian kita buat dengan donasi sahur dan berbuka. Kita taruh alignmentnya tengah. Kita tengahin juga, kita pilih nama fontnya itu ada. Bukan ini. Nama fontnya adalah ini gimana cara membuatnya? Ini kan ada apa namanya? Stroke dengan gradasi dikit sama atasnya warna kuning, bawahnya warna putih. Gimana cara membuatnya? Begini. Ini tampilan awalnya dulu sebelum kita styling. Nah, udah sampai sini. Nama fontnya yang bisa gitu-gituin namanya Berkhire. Nah, Berkhire Swas. Kalau teman-teman mau ikutin, namanya Berkhire Swas. Itu bisa teman-teman ikutin. Kemudian kita kira-kira size-nya berapa ya? Nah, kira-kira segini, 96.
Kita taruh di tengah, kita tambah stroke di sini, tambah, kita kalau center begini, inside begini, kalau outside gini. Kita milih yang outside ukuran 14. Kemudian kita taruh di sini. Nah, stroke ini juga bisa kita styling warnanya. Pencet eyedropper, langsung pencet ini. Nah, sudah jadi stroke berwarna hijau. Ah, ini kan warna kuning. Gimana cara membuatnya? Ini kan warna putih. Ini fillnya warna putih. Kita bisa ganti jadi warna kuning. Nah, begitu. Oh, Bang, warna semuanya keganti. Ya, kita selectnya pakai ini dulu, select, kemudian pakai warna apa? Kita pakai eyedropper, terus kita pencet di situ. Begitu. Dari ininya sudah, dari titelnya tinggal kita buat styling lagi. Kemudian nih ada logonya, gimana cara membuatnya. Di sini ada logo Mahir Pondok Mahir Teknologi. Kita grup dulu. Nah, nah, kira-kira ya, kira-kira aja ya teman-teman. Kalau mau ngikutin itu memang desain itu ilmu kira-kira, nggak ada ilmu pasti. Kita langsung bikin set. Nyatu saja. Terus ini taruh belakangnya. Kemudian kita styling di sini tengah-tengah. Terus saya pencet Alt. Kita taruh di atas ini. Langsung saja. Terus kita bikin roundednya. Ini buat roundednya. Terserah teman-teman mau pakai berapa. Kalau saya pakai 12. Kurang 16. Ini bisa kita angkat aja sini. Biar langsung ngotak begini. Mengkotak. Nah. Ini stroke. Kita tambahkan. Gimana tambah stroke ya? Gini. Gampang tuh. Terus kita tambahkan berapa? 3 atau 6. Nah, buat warnaan kita ulangi terus gini. Pencet warnanya, eyedropper, terus kita pencet mana yang mau dipilih warnanya. Nah, dari sini. Begitu. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi dikit. Nah, dari sini sudah jadi detailnya. Nah, ini penekanan buat tadi ngelebarin. Nah, begini-gininya pencet LT. Mungkin ada yang bingung. Ini kok yang merubah cuma sebelah doang. Ada pakai ALT begitu. Bisa kanan kiri atas bawah begitu. ALT. Diklik, pindah, pencet ALT begitu. Langsung saja kita masuk yang di fotonya, itu kita bikin frame. Nah, cara membuatnya. Misalkan ini ya. Ini foto ngambil di internet pun banyak. Kalau pakai foto aset pribadi juga bisa. Nah, saya pakai foto yang ini, kemudian saya crop untuk saya jadikan 1x1. Nah, tambah stroke. Nah, gimana cara buat ini? Stroke. Bukan stroke penyakit ini, stroke design. Ini tambah stroke yaitu garis pinggir. Ya, kita langsung buat aja, langsung cepat aja. Nah, kita buat alignment di tengah, kita turunkan. Stroke-nya terlalu tebal ya. Nah, oke. Dibuat di sampingnya, yang kayak gini-gini. Ini kan kita buat styling fotonya biar agak kayak frame gitu. Terbelakang, kita agak menggokin dikit. Kita turunkan size-nya. Nah, sudah jadi begini. Oh, terlalu jengkang ini. Nah, oke.
Guys, nah, untuk cara cepetnya begini, teman-teman. Nah, ini yang foto yang kita mau gunakan, oke? Kita Ctrl C, Ctrl V, kita balik di sini horizontal, jadi bentuknya ke sini. Lah fotonya sama, iya, belum kita ubah, sabar nih kita ubah. Ini cara cepatnya adalah kita tinggal klik sini, matanya kita klik, pencet Ctrl C atau copy. Ini usahakan di select. Kemudian kita pencet ini. Nah, otomatis fotonya keganti. Itu juga bisa dipakai untuk yang ini. Bukan langsung gini ya. Nggak bisa. Tapi kita pencet nih matanya sampai satu ini biru. Baru kita Ctrl C dan masukkan di sini. Ini kebalik ya, bisa kita atur-atur dulu sih di sini. Nah, sini di crop, di sini set Ctrl C, langsung paste di sini. Oh, mungkin kebalik ya, terbalik. Nah, ini yang kita hapus. Nah, itu kira-kira. Nah, gini gimana cara membuatnya? Langsung aja kita pakai yang ini. Nah, ini kita ganti. Kita ungroup. Pencet Ctrl Shift G. Nah, kita ubah warnanya jadi warna kuning. Dan warna teksnya kita ubah jadi warna hijau tua. Dan kita ubah warnanya, kita ubah fontnya menjadi 20. Terus kita tulis detailnya untuk, bentar, ini saya alignmentnya kita tertengah dan ini juga tengah, untuk para jamaah yang membutuhkan dan santri penghafal Al-Quran. Nah, kita taruh tengah. Kita luaskan begini. Kita tengahin lagi. Nah, kira-kira begitu. Kita bikin boldnya itu bold italic yang agak miring dikit. Nice. Ya udah lumayan ya. Terus kita buat ini tengah-tengah grup. Di grup ya teman-teman biar gampang kita rubah-rubahnya. Terus gimana cara membuatnya ini? Untuk mengubah warna misalnya kayak gini ya, cepet banget tadi ini mengubah warnanya. Misalkan teman-teman ada objek gini, teman-teman ada objek begini atau vektor, mengubah warnanya tinggal pencet I pada keyboard teman-teman pencet I aja. Nah ntar dia berubah jadi kayak gini. Kita bisa mencet yang sini, belum ke select. Nah kita bisa mencet yang ini warna kulit, warna kuning, warna hitam. Nah pencet I tekan sini tekan situ. Jadi kita bisa atur waktu warnanya. Oke, bisa dipahami? Oke. Eyedropper ini sangat mudah digunakan ya. Kita akan menggunakan ini eyedropper terus kemudian styling itu secara repetisi ulang-ulang terus. Makanya perlu dipahami. Kalau bisa di grup aja udah biar nggak kemana-mana. Gimana cara membuat yang ini? Ini kan kayak teks stylenya kertas-kertas gitu. Nah, gini cara membuatnya. Kita siapkan tadi mana kertas, file kertas, itu di sini ada kertasnya. Di sini. Kita mau kecilin nih. Bang, kok kayak gini? Ya, kita pencet dulu Alt sama Ctrl. Kira-kira kayak gini. Kemudian baru kita bisa pencet Alt-nya untuk di sini. Kemudian kita pilih yang
file, bukan, yang fill, dan kita matikan yang ini. Nggak bisa ya, masih pakai yang fit kita. Nah, cara gimana teman-teman? Gini, pencet Ctrl, kemudian Alt. Jadi kayak dilebarin dikit gini, pakai pencet Ctrl terus Alt gitu. Ctrl, ini jadi kayak gini. Nah, kalau udah kerubah dikit, kita pencet Alt biar agak gepeng. Nah, karena kita butuh kertasnya cuma segitu doang, cuma segini dong. Kita taruh tengah, alignment, pakai lagi. Terus kita kecilkan sedikit. Nah, kita agak naikkan dikit, naikin, set. Alt lagi buat kecilin. Alignment. Ya, align. Dah. Nah, kita gimana cara membuat yang ini? Rasulullah SAW bersabda, itu kita, nih ada teks yang tadi saya siapkan di file kalian. Langsung aja kita buat dari sini nih, dari langsung artinya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya begini? Alt tahan. Nah, ini akan mengcopy teks yang ada. Kemudian kita styling. Gimana cara buat style yang begini jadi begini? Itu bisa kita cara cepetnya begini. Copy paste, copy properties. Agar kita nggak ngatur-ngatur lagi di sini. Nah, setelah di copy paste ke properties, kita paste properties. Halo. Nah, jadinya begini. Kita taruh paling atas. Oh, ininya belum ditaruh di dalam frame. Sorry, set. Nah, ini kita taruh dalam frame dulu. Terus kita taruh paling bawah. X. Nah, kita pilih elemen kiri. Langsung saja di sini. Nah, kita taruh di sini, oke. Nah, tambahkan di sini yang tadi Rasulullah. Nah, ini bisa langsung kayak aja kita. Nah, dari sini dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini langsung saja. Nah, mana teksnya? Oh, di sini. Set. Nah, cara cepatnya tadi copy properties adalah Ctrl Alt C atau Ctrl Alt V, Ctrl Alt C atau Ctrl Alt V. Nah, begitu. Nah, kita gedekan, kita buat besar jadi 24. Jadi terhighlight gitu. Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini adalah teks dalilnya. Kemudian kita buat yang ini. Salurkan dalam rekening tujuan. Misal logonya mau diubah warnanya. Begini caranya. Set. Sembari buat kita buat logonya menjadi putih. Gimana caranya? Atau jadi hijau atau jadi kuning? Gimana caranya? Nih, tadi kan mana? Logo BSI di sini, BSI. Nah,
yang kita mau ubah atau desain, ubah warnanya harus PNG, nggak bisa yang lain. Nah, gimana caranya? Misalkan ini logo awalnya begini, kita mau ubah jadi warnanya jadi kuning atau warna hijau. Nah, bisa kita taruh di atasnya di sini, dan kemudian kita pilih warna apa nih? Kita warna apa? Warna kuning misalnya, atau warna hijau. Ini udah warna hijau. Aduh, ya. Ah, ah, ini pastikan ini di atas. Kemudian kita pilih select dua-duanya dan use as next. Done. Jadi bisa kita ubah warnanya jadi warna biru, merah, kuning, begitu. Mudah sekali di Figma kan? Nah, kita lanjut di sini kita pakai yang original, oke? Warna yang original. Sesuaikan di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan ini tadi kontak personnya di sini. Tambahkan konfirmasi transfer. Iya. Nah, tadi kita copy properties, Ctrl C, Ctrl Alt V. Sini. Langsung aja kita buat. Ini kita kurangi dikit. Nah, jadi gini. Ini juga kita kurangi dikit. Jadi semi bold. Konfirmasi transfer. Nah, kita pilih kita di sini. Nah, kemudian kita buat salurkan sedekah terbaik Anda ke situ. Nah, kita tulis saja di sini langsung manual. Salurkan donasi terbaik Anda ke sini. Informasi transfer dan nomor. Ini kita mau tambahkan icon ya. Icon. Gimana caranya? Ini yang icon file aset sudah saya kasih bisa digunakan dan kita taruh di sini. Nah, ya, bisa kita grup. Nah, ini juga kita atur ininya seberapa. Nah, ini sudah cukup. Kita grup juga, grup. Nice. Langsung set. Terus kita ubah di warna ini. Kita pilih ini ini bisa kita ubah ujungnya seperti apa. Nah, saya pilih on. Oke. Begitu kira-kira untuk desain yang sebelah sini. Nanti bisa kita tambahkan elemen desain yang lainnya. Nah, sekarang yang kita mau bikin adalah bawahannya atau desain sosial media. Gimana cara membuatnya? Begini, kita taruh tengah, terus kita taruh di ujung, sampai ujung pencet Alt ya. Terus kita pilih warna yang ini, eyedropper, pakai eyedropper, langsung kita ubah saja karena datanya dan ubah, dan kita kecilkan lagi agar tidak terlalu mepet ya. Kira-kira begini. Kita grup. Ini agak kita ke atasin ya karena kita butuh space. Nah. Nice. Dan icon sosial medianya saya
sediakan juga di sini. Jadi kita tinggal pakai saja di sini. Ada Instagram, Facebook, dan website. Nah, itu kita gunakan di sini. Sungguh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Mohon maaf ya. Tentunya teman-teman sekalian di sini, mohon maaf ada gangguan dan mungkin kendala. Jadi bisa kita lanjutkan sebentar lagi. Tapi saya tetap membuat desain secara cepat ya. Nanti bisa teman-teman ikuti pada rekaman selanjutnya yang kita siapkan. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, membuat ini kita bisa copy text dari sini, dan Ctrl C, kita taruh yang di sebelah sini. Kemudian kita ubah 18 dan fontnya biasa, font medium atau ini dah. Kemudian kita pilih warnanya di sebelah sini. Nah, jadi kita samakan. Ini kita ubah jadinya begini. Apa ya? Misal ya, apa ya? Oh ini misalnya untuk mahir teknologi. Oke. Ini ukuran 18 kita samakan. Ininya kita pinggirkan dulu. Nah, di sini. Nah, di sini kita sesuaikan, kita tengahin dengan cara mencet ini. Nah, sudah lumayan, kita grup. Ah, ini tinggal kita paste di samping-sampingnya. Nah, misalkan gini. Kalau website kita tinggal ubah jadi .com, dan kalau Facebook itu kita tinggal ubah jadi terus pakai spasi di sini. Nah, mahir teknologi begitu. Ini kita bisa sesuaikan di rata tengah. Nah, ikonnya kita bisa select. Nah, di sini buat jaraknya kita buat 12 atau 11. Iya. Nah, di sini berarti kurangin jadi 3. Oke. Kita grup di sini, ini juga di grup. Nah, dari 3 ini kita buat di distrib horizontal spacing. Jadinya nanti akan rapi seperti ini. Begitu kira-kira. Begitu alurnya membuat desain poster yang ini. Nah, kalau yang elemen-elemen gini, bisa kita tinggal tambahkan satu persatu. Misalnya ini. Kita cari di sini. Langsung saja drag and drop. Langsung aja. Sesuai dengan contoh yang saya contohkan di sini. Saya lihatkan di sini. Kemudian sini ditaruh di sini, kemudian di flip horizontal.
Nah, lalu untuk ikonnya yang jadi aset saya sudah tambahkan, tinggal tarik saja, pindahkan ke sini. Kemudian taruh di sini. Nah, kira-kira sampai begini. Satu lagi. Oke, kira-kira begitu. Nanti sisanya kalian bisa kembangkan sendiri dan bisa lihat inspirasi dan inspirasi yang lainnya. Mohon maaf jika pada teman kali ini itu terkesan buru-buru. Dan kedepannya harapannya untuk semua yang di sini, teman-teman sekalian, bisa lebih bagus daripada yang sekarang. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya kalian menghadiri webinar online ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi. Kemudian saya akan serahkan kepada moderator hostnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya kepada Mas yang telah menyampaikan. Mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Pada pertemuan kali ini mungkin kesannya agak terlalu buru-buru ya. Tapi ilmu yang disampaikan semoga aja itu bermanfaat untuk rekan-rekan dan bisa mengulang untuk melihat rekamannya. Ada yang nanya, rekamannya dikirim nggak Kak? Nanti dikirim sama tim kami di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nah, terus ada yang nanya lagi, kalau dicetak nanti gambarnya pecah nggak ya Kak? Nah, gambarnya itu nggak akan pecah. Ada caranya. Jika ingin ditanyakan lebih dari ini, mungkin bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Menurut saya, kalau dengan ukuran yang sudah diberikan, itu untuk dicetak tidak akan pecah ya Kak. Kecuali cetakannya sebesar banner yang ada di pinggir-pinggir jalan, itu mungkin harus dengan ukuran yang lebih besar. Sebenarnya cuma masalah ukuran aja sih untuk pecah apa enggaknya, seperti itu. Nah, ada akun YT-nya enggak? Ada akun YouTube kami, alhamdulillah. Kami punya akun YouTube namanya Pondok Mahir Teknologi. Nah, mungkin itu aja pembelajaran yang bisa kami pembelajar di malam ini. Mungkin rekan-rekan yang punya teman, anak atau saudara yang ingin memasukkan anak atau teman atau saudara itu ke dalam pondok yang juga tidak pandai mengaji tapi juga pandai dalam teknologi, itu bisa saja langsung daftarkan ke pondok kami, yaitu Pondok Mahir Teknologi. Mumpung pendaftarannya masih dibuka di gelombang pertama ini, mungkin itu aja. Terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.